Sang suami, sebut saja Pak Herman, berkata pada istrinya, "Bu, ntar itu tolong potongin tempenya jadi tipis-tipis ya, buat nanti malam biar bapak bisa langsung berangkat mangkal." "Lah, memang bapak mau kemana? Kok ndak bantuin?" timpal Ayu, istrinya. "Bapak mau izin pergi mancing dulu, mau ngilangin stres dan jenuh dulu, Bu. Boleh kan? Udah ditungguin tuh sama Tono di depan." "Ya udah sana, tapi pulangnya jangan sampai sore. Nanti yang lainnya bapak siapin sendiri." Herman pun hanya mengiyakan dan setelahnya pergi dengan menggunakan motor milik Tono yang biasa dibawa pergi untuk mancing. "Ayo Ton, berangkat." Segera mereka berboncengan. Perjalanannya cukup jauh di desa lain tempat mancingnya, jadi beberapa menit mereka baru akan sampai. Herman ini jualan mendoan dan jahe susu saat malam hari di pangkalannya yang ada di dekat alun-alun. Dia buka warungnya lesehan usai maghrib dan akan tutup biasanya jam 12 malam. Sementara Ayu ini di rumah terkadang pergi ke warung ibunya dan membantu dagang di sana. Karena meskipun udah tinggal di rumah sendiri seusai nikah, tapi jarak rumahnya dengan orang tuanya ini masih deket, sehingga mengharuskan dirinya tetap bantuin ibunya dagang. Kehidupan Herman dan Ayu ini biasa aja, tidak kurang dan tidak lebih. Namun, tentu saja Ayu berharap agar dia punya uang banyak, agar bisa beli apapun. Usai kepergian suaminya, Ayu ini menunggu penjual tempe keliling di depan teras, di mana mereka biasa beli langganan dengan orang itu. Tumben ya, jam segini belum datang penjual tempenya. Usai beberapa saat, datanglah penjual tempe itu dan memberikan pesanan seperti biasanya. Penjual tempe itu berhenti di depan rumahnya Ayu dan segera Ayu menghampiri. "Tumben jam segini baru datang, Mas." "Iya Mbak, tadi saya kesiangan jualannya." "Walah, pantesan Mas. Ini Mbak pesanannya seperti biasa ya." "Iya Mas, ini uangnya." "Pas ya, makasih." "Sama-sama Mbak." Setelahnya Ayu pun menuju ke dapur dan mulai memotong tipis-tipis tempenya itu dan mengumpulkannya ke dalam wadah, biar nanti sore suaminya langsung berangkat ke lapak dan bisa menggoreng tempenya langsung di lapak. Setelah selesai, Ayu pun beranjak ganti pakaian dan menuju ke warung milik ibunya, yaitu Bu Cindy. Ngomong-ngomong, Herman dan Ayu ini belum punya anak, padahal usia pernikahan mereka ini hampir menginjak ke 6 tahun. Meskipun setiap harinya hampir selalu tempur di ranjang, namun sampai kini Ayu belum positif hamil juga. Sementara di tempat lain, Tono ini katanya nemuin spot mancing yang banyak ikannya dan lokasinya rada masuk ke pelosok sela-sela tambak milik orang. Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol sembari menikmati perjalanan pagi itu. "Kita mau mancing di mana, Ton?" tanya Herman. "Di sana. Aku tahu ada spot pemancingan yang katanya banyak ikannya." "Ah, masa sih? Di mana?" "Di sela-sela tambak, Man." Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di tempat spot pemancingan sela-sela tambak itu, dan setibanya di sana, Herman dan Tono langsung memasangkan umpannya di jorannya masing-masing. Mereka duduk di tepinya sambil menunggu pancingnya itu disambar ikan. Saat itu Tono tiba-tiba cerita pada Herman soal rumor pesugihan yang katanya bisa bikin orang cepet kaya raya. "Man, kamu tahu nggak kalau banyak orang yang melakukan pesugihan sekarang yang katanya bisa bikin cepet kaya raya? Bahkan ya bisa renovasi rumah dan beli mobil," imbuh Tono. Awalnya Herman tidak terlalu paham dengan hal begituan dan hanya menyimak penjelasan Tono dan bertanya apakah itu memang beneran ataukah hoaks. "Mosok sih Ton? Ini beneran apa hoax?" tanya Herman. Tono juga belum tahu pasti karena dia hanya dengar dari kata-kata orang. Juga bahkan dirinya tak berkeinginan untuk mencobanya karena takut dengan resikonya. Herman pun nanya, "Emang apa sih resikonya?" Dan Tono pun jelasin bahwa pelakunya biasanya harus menumbalkan sesuatu atau melakukan sebuah perjanjian yang harus menumbalkan hewan atau manusia, atau bahkan dari keluarganya sendiri tuh manusianya. Ya meskipun dengan imbalan akan dapat uang banyak. Herman pun hanya mangguk-mangguk
Dan tiba-tiba fokusnya teralihkan dengan coranya yang disambar ikan. Segera Herman langsung menariknya. Ton, aku mau dapat nih, Ton. Ya udah tarik cepat, siapa tahu dapat ikan besar. Dengan semangat Herman pun langsung menarik coranya itu. Dan saat coranya terangkat, ternyata ikan yang didapatnya itu berukuran kecil. Dan itu membuat Tono mengejek dan menertawainya. Akhirnya ikan itu pun dilepas lagi. Duh, gimana sih, Man? Udah narik kuat-kuat, semangat, ternyata dapatnya kecil. Iya nih, lagi sial banget. Sesaat Herman merasa kesal karena kena prank, tapi dia kembali memasang lagi jorannya. Namun beberapa saat setelahnya, giliran Tono yang pancingnya disambar ikan dan dia pun segera menariknya. Man, dapat nih kayaknya, berat banget tarikannya. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi, karena Tono ternyata malah dapat ular air. Sontak dia pun terlonjak mundur dan segera memukuli ular itu serta melepaskannya dari pancingannya. Man, gimana ini, Man? Ular ternyata, Man. Pukul aja, Ton. Kini gantian Herman yang menertawakan Tono. Masih mending dia dapat ikan, lah dia malah dapat ular. Gimana sih, Ton? Katanya di sini banyak ikannya. Kita malah song, dapat sialnya doang. Ya udah yuk, kita pindah saja, cari spot yang lain. Akhirnya setelah itu, Herman dan Tono pun memutuskan untuk pindah spot saja. Sementara di warung, Bu Cindy ini hanya nanya sama Ayu bagaimana kondisi rumah tangga mereka. Ayu bilang kalau mereka baik-baik saja. Oh iya Yu, gimana kondisi rumah tangga kamu dengan Herman? Alhamdulillah baik kok Bu, syukurlah kalau gitu. Saat itu mereka ngobrol sambil memotong bahan-bahan yang akan dimasak untuk gorengan bakwan, yaitu memotong kobis dan wortel. Tiba-tiba Bu Cindy ini berucap pada Ayu bahwa dia ingin berangkat umroh seperti ibu-ibu yang lainnya dan meminta Ayu untuk membantunya dalam urusan biaya. Ayu, ibu kok pengen berangkat umroh kayak ibu-ibu yang lain? Ibu minta bantuan kamu ya untuk biayanya. Iya Bu, nanti aku bicarakan dulu ya sama Mas Herman. Makasih ya Yu. Ayu pun hanya mangguk-mangguk. Namun dia akan bicarakan dulu sama suaminya. Dalam hatinya sebenarnya Ayu bingung, karena dengan pendapatan sehari-hari suaminya mana cukup untuk ngumpulin dana umroh secepatnya. Memang selama ini penghasilan dari Herman jika digunakan untuk Herman dan Ayu sendiri ya sudah cukup. Tapi kalau untuk soal keinginan Bu Cindy, dia bingung nih. Sesaat kemudian siang itu tiba-tiba banyak orang yang berdatangan ke warungnya Bu Cindy untuk makan siang. Sehingga mereka pun sibuk melayani para pembelinya dan menghentikan obrolannya. Siang itu ramai sekali, banyak bapak-bapak yang datang ke warung karena mereka kerja di sawah dan kebetulan warungnya Bu Cindy itu ada di dekat sawah. Jadi kebanyakan yang makan di warungnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kerja di sawah itu. Ada juga orang lain yang datang untuk membeli hanya lauk saja untuk makan siang. Kali ini Bu Cindy fokus melayani bapak-bapak yang memesan nasi untuk makan di tempat, sementara Ayu melayani ibu-ibu yang beli lauk pauk. Singkatnya, usai menjelang jam 4 sore, Ayu ini segera membantu Bu Cindy untuk menutup warungnya dan membawa sedikit lauk buat makan di rumahnya. Bu, aku minta lauknya ya. Ini sisaan buat lauk nanti malam, kata Ayu. Iya, ambil semua aja yuk. Setelah semuanya sudah beres, Ayu pun pamit untuk pulang ke rumah. Ya udah Bu, aku pulang dulu ya. Iya yuk, makasih ya, hati-hati. Segera Ayu pun mengendarai motornya untuk pulang ke rumah. Jarak rumahnya dengan rumah ibunya tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah dan motornya pun diparkirkan di depan halaman rumahnya. Assalamualaikum, salam Ayu saat masuk ke dalam rumah. Loh, kok gak ada yang jawab? Saat itu pintunya sudah terbuka. Ayu mengira kalau Herman pasti sudah pulang. Dia tidak mendengar sahutan salam dari suaminya itu. Dan setibanya di dalam, Ayu sudah mendapati suaminya sudah tiduran di kursi ruang tengah. Dan Ayu mendapati beberapa ikan hasil pancingannya di dapur. Dan Herman pun dibangunkan untuk siap-siap nanti malam. Usai ditanya ternyata dia tadi pulang pukul 2 siang. Dan Herman menyuruh Ayu untuk masak itu ikannya. Mas, bangun mas. Mas, sudah sore. Iya dek. Sampean pulang jam berapa sih mas? Jam 2 tadi. Ya udah sana mandi dulu.
Herman pun beranjak bangun dan segera pergi mandi, sementara Ayu segera membersihkan ikan hasil pancingannya itu dan akan digoreng biasa saja. Usai adzan maghrib berkumandang, Herman dan Ayu kemudian makan bersama terlebih dahulu. Herman terlihat lahap memakan ikan hasil pancingannya, dan setelah makan selesai, Herman mengambil tempe dan bahan-bahan yang lainnya dan berangkat menuju ke lapaknya. "Dek, aku berangkat dulu ya." "Ya mas, hati-hati, semoga dagangannya hari ini habis semua." "Amin." Segera Herman pun menyalakan mesin motornya dan beranjak pergi ke tempat pangkalan. Setibanya di lapak miliknya, usai selesai menata juga, Herman santai duduk sambil menyalakan rokoknya dan menunggu datangnya pembeli. Selang beberapa saat, para pemuda-pemudi mulai berdatangan di lapaknya yang gelaran lesehan itu dekat taman alun-alun, dan mereka memesan mendoan serta jahe susu. "Mas, saya pesan mendoannya satu porsi sama jahe susunya 2 ya." "Iya mas, silakan duduk." Segera Herman menyiapkan pesanannya itu sendirian karena emang Ayu tidak dibolehin bantu dagang, dia cukup di rumah saja. Malam itu seperti biasanya, banyak yang datang ke lapaknya. Ada yang makan di tempat, ada juga yang minta bungkus mendoanya. Sementara Ayu di rumah masih bingung gimana nantinya nyampein keinginannya Bu Cindy itu pada Herman. Karena dia juga tidak enak kalau maksa Herman untuk bisa tiba-tiba cari uang lebih. Namun mungkin Ayu akan tetap bilang pelan-pelan nanti usai suaminya pulang. Dan dia pun duduk nonton TV karena masih belum ngantuk. "Gimana ya? Nanti aku ngomong sama Mas Herman soal keinginan ibu pengen ikut umroh," gumamnya. Sudahlah, nanti aku coba bilang pelan-pelan. Semoga Mas Herman mau bantu." Dia pun lanjut fokus nonton TV-nya sambil makan camilan yang ada di rumah. Singkatnya, karena malam itu tiba-tiba mendung, dagangannya tinggal sedikit. Akhirnya pukul 11 malam Herman mutusin untuk pulang saja. Dia segera bebenah dan membawa beberapa barang untuk dibawanya pulang. Setelahnya dia bergegas kembali ke rumah. Mendung lagi. Aku tutup sajalah. Setelah semuanya sudah selesai dibenahi, segera Herman pulang dengan buru-buru, mumpung belum turun hujan. Beberapa saat kemudian Herman pun akhirnya sampai juga. Setibanya di rumah, usai buka pintu dengan kunci cadangan, karena biasanya istrinya sudah tidur. Usai masuk, dia kaget saat lihat Ayu ini malah tertidur di depan TV yang masih menyala. Dia pun membangunkannya dan menyuruhnya untuk pindah ke kamar. Mas, udah pulang?" tanyanya sambil masih ngantuk. "Kamu kok tidur di sini? Sana pindah ke kamar saja." Namun usai Ayu bangun, dia malah bilang mau ngomong sesuatu. Akhirnya Herman meminta Ayu untuk masakin mie dulu dan nanti ngomongnya sambil makan saja karena dia lapar. "Mas, aku mau ngomong sesuatu." "Mau ngomong apa sih?" "Nanti ya, aku lapar nih." Saat itu Ayu pun beranjak ke dapur untuk membuatkan mie untuk suaminya yang katanya lapar. Setelah mie dihadapkan pada Herman dan sambil makan, Ayu ini mulai bercerita pelan-pelan soal Bu Cindy yang katanya pengen berangkat umroh. "Katanya kamu mau ngomong apa sih Yuk?" Gini mas, jadi tadi siang di warung ibu, terus ibu bilang katanya dia pengen umroh mas, terus dia mau kita bantu biayanya." Mendengar hal itu, Herman langsung menghentikan makannya dan dia bilang sama Ayu, bukannya dia nggak mau ngebantu, namun kalau untuk butuh secepatnya ya dia belum bisa karena tahu sendiri penghasilannya bagaimana. "Bukannya aku gak mau bantu dek, tapi kalau butuh secepatnya ya mas belum bisa." Ayu pun mengiyakan ucapan Herman dan dia hanya menyampaikan pesan itu saja. Setelahnya terserah Herman. "Iya, aku cuma nyampain pesan itu aja mas. Setelahnya ya terserah kamu." Kemudian Herman yang melihat istrinya mendadak murung, akhirnya dia pun berucap akan mengusahakannya. Dan setelah dirinya makan, Herman menyuruh Ayu untuk tidur terlebih dahulu. "Ya udah, nanti aku usahakan semampuku ya dek. Sekarang kamu tidur saja dulu sana." Segera Ayu pun langsung pergi meninggalkan Herman dan beranjak ke kamar untuk tidur karena masih ngantuk juga. Sementara dirinya santai di depan TV sambil merokok dan memikirkan cara agar bisa memenuhi keinginan orang tuanya itu. Tiba-tiba dirinya kepikiran soal ucapan Tono saat waktu mancing tadi pagi, yakni soal pesugihan. Dia kepikiran apakah dia coba pakai pesugihan saja ya kali.
Barangkali dia juga bisa jadi kaya. Kan dia nanti bisa beli apapun dan gak perlu repot-repot kerja lagi. Tapi dia bingung karena dirinya gak tahu gimana cara dan di mana dia bisa melakukan hal itu. Sesekali dia menghisap batang rokoknya yang dipegangnya itu sambil mikirin itu soal pesugihan. Akhirnya karena lelah, Herman pun beranjak menyusul Ayu yang tertidur duluan. Namun dalam tidurnya itu Herman mengalami mimpi aneh. Dia melihat sebuah rumah tua yang berdiri sendiri di tengah hutan. Saat dirinya mendekati rumah itu, tiba-tiba pintu rumah terbuka dan muncul seorang kakek-kakek yang tiba-tiba berkata, "Datanglah ke daerah sini bagian timur dan masuklah ke hutan desa sini. Akan kubantu dirimu biar bisa cepat kaya mendadak." Bersamaan dengan itu, Herman langsung terlonjak dari tidurnya. Dia bingung apakah itu nyata atau hanya cuma mimpi. Lalu dia pun mencoba menampar pipinya sendiri untuk memastikan kalau itu mimpi atau bukan. Dan ternyata cuma mimpi. Namun setelah dipikir-pikir, karena tadi dirinya sempat berkeinginan untuk melakukan pesugihan, mungkin menurutnya ini petunjuk baginya. Dan dia pun mengingat lokasi itu dan pekannya dia akan berencana datang ke sana. Aku harus datangi tempat itu. Setelahnya dia pun mencoba untuk lanjut tidur lagi karena dia masih ngantuk. Bangun hanya karena mimpi buruk saja. Usai pekan yang dimaksud tiba, Herman izin sama Ayu mau pergi dulu. Namun dia tak bilang mau kemananya. Saat itu Ayu mengira kalau suaminya itu pergi palingan sama Tono, temannya. Dia pergi menuju terminal dengan motor lalu lanjut naik bus. Motornya dititipin untuk menuju ke lokasi tersebut. Butuh beberapa jam untuk tiba di sana dan dia memutuskan tidur selama perjalanan. Karena lokasinya itu cukup jauh, ada di luar daerah. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di kota yang dituju. Singkatnya, usai sampai di terminal tujuan, Herman mencari ojek dan meminta mengantarnya ke desa, sebut saja desa H. Akhirnya Herman pun saat itu naik ojek diantarkan. Usai sampai di desa tersebut, dia bertanya pada warga apakah benar di sini ada rumah yang ada di tengah hutan. Namun sebelumnya dia tidak lupa membayar ongkos ojeknya. Setelah ojek itu pergi, baru Herman mencoba bertanya pada warga sekitar yang ditemuinya. Saat dia sedang jalan kaki, untungnya dia papasan dengan salah satu warga dan dia segera menanyakan, "Maaf Pak, saya mau tanya, apa di sini ada rumah di tengah hutan ya?" Dan warga pun lalu memberitahukan arah jalan untuk menuju ke rumah yang dimaksud. "Oh, rumahnya sih itu. Iya ada Mas, mari saya antar saja." "Iya Pak, terima kasih." Akhirnya saat itu Herman pun mengikuti bapak-bapak yang memberitahukan arah jalannya. Sesaat kemudian mereka pun sampai di pinggir hutan dan setelahnya bapak itu pergi karena dia tidak akan mengantarkan sampai ke tengah hutan. "Maaf, saya hanya bisa nganterin sampai sini saja. Masnya masuk aja ke tengah hutan. Nanti di sana ada rumah sendirian." "Oh ya baik Pak, terima kasih banyak ya sudah mau mengantarkan saya." "Sama-sama." Akhirnya Herman pun melanjutkan perjalanannya sendiri masuk ke tengah hutan melewati jalan setapak. Usai beberapa saat berjalan, Herman pun sampai di rumah yang dimaksud. Suasananya sepi dan sunyi. Pasti kalau malam bakalan serem banget. Tok tok tok, "Permisi." Kriang. Usai ketuk pintu muncullah seorang kakek-kakek, yaitu sebut saja kakek Gandu, yang sama persis seperti di dalam mimpinya itu. Dan Mbah Gandu ini bilang kalau dia sudah tahu Herman bakalan datang. "Sudah kuduga kamu bakalan datang kemari. Mari masuk ke dalam." Usai masuk ke dalam, Herman langsung ditanyai apakah dirinya benar-benar yakin mau melakukan pesugihan. Herman pun kaget karena padahal dia belum ngasih tahu niatnya itu, dan dia pun akhirnya menganggukkan kepala. Akhirnya Mbah Gandu pun menjelaskan singkat bahwa pesugihan yang ditawarkan adalah pesugihan genderuwo. Di sana Herman harus merelakan istrinya 1 kali dalam seminggu untuk dituturi genderuwo yang akan menyerupai Herman di malam Sabtu. Dan sebagai gantinya, nanti Herman akan mendapatkan uang tiba-tiba dan Herman masih bisa meniduri istrinya, tapi selain di malam Sabtu. Tanpa pikir panjang, Herman pun setuju-setuju saja. Bahkan Mbah Gandu ini gak memungut biaya sepeser pun pada Herman. Singkat cerita, ritual yang telah dilakukan
atas petunjuk dari Mbah Gandu, semuanya pun selesai. Dan Herman sudah sah melakukan perjanjian gaib dengan sosok yang akan memberinya kekayaan. Dan setelah itu, atas ritual yang sudah berhasil itu, Herman mendapatkan hadiah. Sebuah kotak yang sebesar es batu lah, kurang lebih sebesar gitu ya. Mbah Gandu menyuruh Herman untuk meletakkan kumpulan daun sebanyak-banyaknya pas sore hari sebelum genderuwo itu akan menyetubuhi istrinya itu. Bawa pulanglah kotak kayu ini dan letakkan beberapa daun sebanyak-banyaknya. Nanti waktu sore hari sebelum genderuwo datang untuk menyetubuhi istrimu, ya. Baik, Mbah. Mbah Gandu juga berpesan untuk pas malam Sabtunya Herman jangan ada di rumah, terserah mau kemana. Dan bukalah petinya itu usai Sabtu paginya. Herman juga diberikan sebuah batu berwarna merah dan menyuruhnya untuk meletakkan di kasurnya, kayak radar gitu yang bisa diketahui posisi rumahnya Herman nanti saat genderuwonya itu pengen nyicip-nyicip istrinya gitu. Usai paham, Herman pun langsung izin pamit pulang. Setelah keluar dari rumah Mbah Gandu dan keluar dari hutan, Herman langsung mencari ojek lagi untuk pergi ke terminal naik bus. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Sekembalinya di rumah, saat itu Ayu sedang di warung Bu Cindy. Herman ini diam-diam meletakkan batu merah itu di bawah dipannya. Lalu Herman juga menyembunyikan kotak kayu pemberian Mbah Gandu di tempat yang aman. Dia tak sabar menunggu Sabtu depan tiba. Hari Jumat menjelang sore, Herman ini pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Ayu. Namun sebelum itu Herman sudah ngisi itu kotak dengan daun-daunan yang kecil yang banyak sekali. Dan malam harinya, usai waktu Isya, Ayu ini bingung kenapa Herman belum pulang-pulang. Bahkan hari ini dia nggak jualan. Mas Herman kemana ya? Kok belum pulang? Malam semakin larut. Akhirnya Ayu memutuskan mau tidur duluan. Namun baru saja dia rebahan, tiba-tiba dia mendengar pintu diketuk. Segera dia bergegas bangun dan membukakan pintu. Tok 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 tok. Krek. Mas Herman, kamu dari mana saja sih mas? Tanya Ayu. Namun Herman tidak menjawab sama sekali pertanyaannya dari Ayu. Usai dibuka ternyata itu adalah sosok genderuwo yang sudah menyerupai wujud Herman. Ayu langsung menyuruh masuk. Namun sedikit heran menatap Herman yang tiba-tiba sikapnya kaku banget. Dan tiba-tiba genderuwo itu minta berhubungan dengan Ayu malam itu. Ya otomatis Ayu mau-mau aja lah. Dek, aku lagi pengen nih. Ya udah, ayo mas masuk. Akhirnya mereka masuk ke kamar dan genderuwo itu mulai menggagahi tubuh Ayu. Namun saat itu Ayu merasa tidak seperti biasanya karena genderuwo ini lama banget durasinya dan membuat Ayu sampai kelelahan. Singkatnya, usai selesai Ayu pun tertidur karena lelah banget dan genderuwo diam-diam pergi dari rumah itu dan kembali ke wujud semula. Dan sebelum subuh ketika Ayu masih tidur, Herman ini diam-diam langsung pulang ke rumah. Dia kemudian menuju ke peti kayunya dan membukanya dan dia terkejut saat mendapati daun yang tadi dia masukkan telah berubah jadi uang yang banyak. Akhirnya aku punya banyak uang, aku bisa kaya raya. Dia pun senang banget saat itu. Dan dia berencana buka cabang mendoan angkringannya itu supaya tidak ada yang curiga dan dia akan mempekerjakan orang. Keesokan paginya, Herman sangat bahagia sekali dan senyum-senyum sumringah kepada Ayu. Dan saat itu, Ayu kira suaminya itu senang karena semalam mereka melakukan hubungan yang lama gitu durasinya. Mereka pun sarapan bersama pagi itu dengan nasi goreng buatannya Ayu. Dek, aku punya rencana. Rencana apa mas? Tanya Ayu penasaran. Aku pengen buka cabang angkringan dek. Emangnya kamu ada tabungannya mas? Ya dek, sudah ada. Ya baguslah kalau gitu mas, berarti kita bisa dapat penghasilan lebih. Iya dek, nanti mas juga mau cari orang buat jaga angkringannya. Setelah selesai sarapan saat itu, Herman mengajak Ayu pergi dengan alasan mau cari gerobak angkringan. Dek, ayo ikut aku. Mau kemana mas? Nyari gerobak. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat pembuatan gerobak. Dan setelahnya Herman mengajak Ayu ke toko perhiasan. Dia ingin membelikan emas. Loh, kita kok ke toko emas mas? Tanya Ayu heran. Iya, aku mau belikan kamu emas.
Ambil saja yang kamu suka, dipilih sana. Hah, beneran mas? Iya dek. Akhirnya dengan rasa bahagia dan semangat, Ayu pun memilih emas yang dia suka. Setelah mendapatkan emas, mereka lanjut belanja baju untuk Ayu. Beberapa saat kemudian, setelah puas belanja banyak, mereka pun pulang ke rumah. Malam harinya, mereka makan bersama dengan lauk yang enak-enak, bahkan pesan di aplikasi online. Hari itu Ayu benar-benar bahagia sekali karena dia berasa dijadikan ratu oleh suaminya sendiri. Karena selama ini jarang banget, karena kan penghasilan yang didapat hanya cukup buat makan kebutuhan sehari-hari saja. Setelah makan malam, karena lelah, Ayu beranjak untuk tidur. Sementara Herman memilih santai di depan teras sambil merokok dan ngopi. Dia sangat senang sekali, sekarang sudah punya banyak uang, jadi tidak pusing memikirkan apa-apa. Malam itu, memang Herman sengaja tidak jualan, karena menurutnya tidak perlu ngoyo kerja, karena kan dia sudah punya uang banyak, tanpa harus kerja capek-capek. Jadi germo istrinya buat genderuwo. Amit-amit. Semenjak dia melakukan pesugihan di rumahnya, mereka itu selalu mendapatkan gangguan. Saat itu Herman yang sedang santai tiba-tiba saja dikejutkan dengan wanita yang memanggil nama-namanya. Mas Herman. Suara yang Herman dengar itu sama persis dengan suara Ayu. Sontak, Herman pun kaget dan dia langsung beranjak ke dalam rumah untuk melihat. Namun saat dia lihat istrinya, ternyata dia sudah tertidur pulas. Tadi kayaknya dia manggil aku, gumamnya. Mungkin perasaan aku aja kali ya, imbuhnya. Setelahnya Herman pun kembali lagi keluar, santai lagi menikmati suasana malam hari. Di sisi lain, Ayu yang sedang tidur, dia bermimpi buruk. Malam itu dia bermimpi kalau dirinya itu melihat suaminya sedang nonton TV. Ayu pun menghampiri dan duduk di sebelahnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja suaminya itu berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Teriak Ayu. Dan bersamaan dengan itu dia pun langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Herman yang mendengar teriakan istrinya itu pun langsung menghampiri ke dalam kamar. Ada apa dek? Kamu kenapa? Tanya Herman. Saat itu Ayu terlihat sedang mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan. Dan Herman mencoba menenangkannya. Kamu kenapa? Kok teriak tadi? Aku mimpi buruk mas. Aku ambilin air putih ya, biar kamu tenang. Setelahnya Herman pun beranjak pergi ke dapur, mengambilkan air putih untuk istrinya. Saat dia sedang mengambilkan air putih, tiba-tiba saja Herman dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Dan sesaat kemudian dia mendengar ada suara geraman. Sontak, Herman pun menoleh ke belakang. Akan tetapi setelah dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun merinding dan segera kembali ke kamar, membawakan air putih untuk istrinya. Ini dek, diminum dulu. Segera Ayu pun menenggak air putih yang diberikan oleh suaminya itu. Sementara itu, suatu hari, angkringannya Herman ini semakin lama semakin ramai dan berkembang. Dia mempercayakan beberapa orang untuk menjaga angkringannya itu. Dan Herman akan datang ke angkringan untuk mengecek saja. Dia benar-benar sudah punya banyak uang. Malam hari Herman sengaja datang ke angkringan untuk melihat keadaannya dan ramai atau tidak. Ternyata angkringannya itu ramai sekali dan dia pun memilih langsung pulang mengendarai motornya sendirian. Di perjalanan sekitar pukul 10 malam, dia melewati jalanan yang sepi dan bahkan melewati depan kuburan. Dan saat itu Herman merinding sekali tiba-tiba karena hembusan angin yang datang. Tiba-tiba saja Herman mencium bau busuk yang menyeruak dan ternyata bau itu dari sosok Kunti yang terbang mengikutinya. Herman mencoba melihat ke arah spionnya dan betapa terkejutnya dia melihat sosok itu yang mengejarnya. Teriaknya. Herman pun melajukan motornya sangat cepat sekali, berharap cepat sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Herman terlihat ngos-ngosan, membuat Ayu heran. Kamu kenapa sih mas? Tanya Ayu penasaran. Gak apa-apa. Prak! Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara piring pecah di dapur. Dan mereka pun segera ke dapur untuk melihat. Sungguh aneh, karena piring itu jatuh sendiri. Padahal piring itu ada di rak piring. Loh mas, kok piringnya bisa jatuh sendiri? Aku juga gak tahu dek. Udahlah, biarin aja, kamu beresin aja. Aku mau tidur, capek.
Akhirnya Ayu membersihkan pecahan beling piring itu dan tiba-tiba saja Ayu mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi di belakang rumahnya. Sontak Ayu pun penasaran dan sekalian dia mau buang pecahan piring itu ke belakang rumah. Dia pun pergi ke belakang. Akan tetapi saat dia ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Suara tadi pun menghilang. Seketika Ayu merinding dan dia segera kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia kembali lanjut nonton TV karena belum ngantuk. Sementara Herman sudah tidur lebih dulu di kamar. Saat Ayu sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Ayu, Ayu. Sontak Ayu pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu berasal. Akan tetapi dia tidak melihat juga. Tok tok tok. Tiba-tiba dia yang masih ketakutan dikejutkan lagi dengan suara ketukan pintu di depan. Dia pun segera beranjak untuk membuka pintunya. Oh, ada tamu itu. Tadi ternyata yang manggil aku, pikirnya. Saat itu Ayu pun langsung pergi ke depan dan membukakan pintunya. Namun saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok hitam besar yang berdiri di depan pintu. Dia pingsan sampai pagi hari. Keesokan paginya Herman langsung kaget mendapati istrinya terkapar. Singkat cerita, berminggu-minggu sampai 4 bulan lamanya genderuwo itu telah menyetubuhi Ayu beberapa kali. Herman kini pun sudah punya banyak uang. Dan dia buka cabang angkringannya dan sudah ada yang jaga semua. Kesibukannya Herman setiap hari hanya mancing dengan Tono saja. Dan bahkan Herman sudah mendaftarkan Bu Cindy untuk ikut umroh yang akan dilakukan bulan Desember mendatang. Namun semenjak istrinya disetubuhi genderuwo, terkadang Ayu ini setiap malam tubuhnya merasa lemas dan sakit-sakit. Dan sebab itulah Ayu kini mengkonsumsi obat untuk menambah daya tahan tubuhnya itu. Bahkan kini tubuhnya menjadi agak kurusan, layu, namun wajahnya masih cantik. Sungguh Herman ini benar-benar tega menjadikan istrinya sebagai poin untuk kekayaannya. Sementara Ayu saat sedang bantu di warung, dia mendengar Bu Cindy yang lagi disanjung para pembeli yang baru tahu kalau Bu Cindy ini akan ikut umroh. Bu Cindy dengan bangga menceritakan anak dan menantunya itu yang mampu membiayainya berangkat umroh. Ayu hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah ibunya itu. Hingga suatu hari, kesialan menimpa Herman. Suatu hari saat malam Sabtu tiba, sehabis Isya, Ayu ini belum batal dari wudunya dan saat itu dia habis dzikiran. Seperti biasa Herman ini selalu belum pulang, entah keluyuran di mana. Dan saat jam 9:30 malam, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dan segera Ayu pun beranjak untuk membukanya. Sosok genderuwo muncul lagi dengan menyerupai Herman dan lagi-lagi dia mengajak untuk enak-enak. Namun sebelum itu, Ayu sholat aja dulu tanpa sepengetahuan genderuwo. Genderuwo itu menunggu di kamar dan saat Ayu masuk ke kamar, dirinya yang masih dalam keadaan suci berwudu, dia terkejut saat melihat wajah suaminya mendadak berubah jadi sosok yang mengerikan dalam pandangannya. Genderuwo itu pun langsung menatap Ayu tajam. Dan dia menyadari kalau Ayu sudah mengetahui siapa dirinya. Ayu pun ketakutan melihat sosok tersebut. Sampai dirinya itu terkentut-kentut dan wudunya pun batal. Teriaknya, "Siapa kamu? Jangan mendekat!" kata Ayu. Namun seketika sosok itu langsung menerjang Ayu dan memaksa Ayu untuk melakukan hubungan intim. Namun bedanya kini genderuwo tidak perlu menyamar lagi. Ayu pun tak bisa melawan. Dia benar-benar merasa takut dan kesakitan saat sosok itu menjamah tubuhnya. Bahkan parahnya usai Ayu ini lemas tak berdaya, sosok itu langsung membunuh Ayu dan membuatnya tak bisa bernafas hingga akhirnya tewas. Dan semenjak kematian Ayu, perjanjian dengan Herman maka berakhir. Herman ini tidak akan dapat uang lagi setelahnya. Esok paginya seperti biasa, Herman mengecek kotak dulu dan dapat uang banyak. Nggak tahu nih Herman kontraknya udah habis ya. Namun saat dirinya cek ke kamar, dia mendapati Ayu sudah tak bernyawa dengan baju acak-acakan. Herman pun menangis jadi-jadinya. Dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam.
Dia tak menyangka kalau istrinya akan meninggal. "Ayu!" teriaknya. Akhirnya dia mengabari Bu Cindy dan Ayu akan dimakamkan hari itu juga. Saat itu Bu Cindy pun segera datang ke rumah dan dia tak menyangka kalau anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan sekali. Malam-malam setelahnya, Herman didatangi genderuwo dan dia berkata perjanjian telah usai. Dia tak bisa memberi kekayaan lagi untuk Herman. Saat itu Herman yang sedang nonton TV sendirian di ruang tengah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin yang datang. Dia pun merasa aneh. Sesaat kemudian, Herman dikejutkan dengan asap hitam yang muncul dan perlahan-lahan berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Herman pun terlonjak dan dia gemetaran saat melihat sosok genderuwo itu berada di depannya dan dia akan mengucapkan sebuah kalimat. "Perjanjian kita sudah selesai karena istrimu sudah mati. Maka dari itu aku tidak akan memberikanmu kekayaan lagi." Dan sosok itu pun pergi meninggalkan Herman. Semenjak itu, Herman mulai bingung, stres, linglung, kehilangan arah. Parahnya, Herman ini kemudian mengalami teror dari sosok Ayu yang menghantuinya dan marah padanya. Setiap malam, Herman selalu diganggu dan menyebabkan dirinya menjadi stres dan depresi. Kini dia hanya mengurung diri di rumah. Suatu malam, Herman tengah duduk di depan teras rumah. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang sama persis dengan Ayu. Mas Herman." Dia langsung mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan suara itu. Dan ternyata sosok Ayu itu berdiri di samping rumah dengan wajah yang sedih dan murka ke arah Herman. "Kamu jahat, Mas. Ayu, maafkan aku, yuk. Tolong jangan ganggu aku, yuk. Kita sudah beda alam." Namun semenjak itu, sosok Ayu tetap mengganggunya, sehingga membuat Herman tidak tenang hidupnya. Bu Cindy yang tak tega melihat menantunya seperti itu, dia memanggilkan seorang ustadz yang bernama Ustadz Paidi. Singkatnya, Pak Paidi pun tahu bahwa Herman ini telah melakukan kesesatan, dan Herman pun keceplosan kalau dia juga yang menumbalkan istrinya sendiri. Saat itu Pak Paidi menerawang Herman untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya, Pak Paidi pun membacakan doa-doa untuk mengusir atau melepas ajian yang membuat dia melakukan perjanjian atau ilmu hitam yang menempel pada diri Herman. Namun setelahnya, Herman mendadak kejang-kejang dan akhirnya dia pun ikut meninggal dunia. Ternyata Herman juga telah ditumbalkan oleh dukun untuk menambah kesaktiannya. Pantesan dulu Herman diberikan gratisan tanpa uang mahar. Setelahnya Bu Cindy yang sudah didaftarin umroh, ya dia membatalkan karena dia tidak mau umroh dengan uang haram. Kini dia akan mengumpulkan uang sendiri dari hasil jualan di warung untuk bisa umroh. Meskipun itu entah sampai kapan. Bahkan sisa uangnya Herman itu telah berubah lagi menjadi daun semua. Kisah ini selesai. Jangan sampai kita tergiur dan tersesat ke dalam sesuatu yang salah. Apalagi kesesatan itu menggiring kita untuk selalu menuju ke hal-hal yang negatif. Karena semua yang dilalui dengan cara yang sesat tidak akan mulus jalannya. Semua pasti akan ada balasannya tersendiri. Apalagi sampai melakukan perjanjian dengan iblis. Karena semua itu hanya tipu daya mereka yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Sangat berat sekali untuk melawan godaan itu. Tamat. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit, demikianlah sebuah kisah. Ya, semoga menjadi hiburan saja ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya.